Halo semuanya, saya Tantu Delsa Pratiwi. Di video kali ini ada studi kasus yang menarik nih untuk dibahas, yaitu mengenai kebakaran kilang minyak di PT Pertamina dalam 4 tahun terakhir, yang bersumber dari www.tempo.com, di mana PT Pertamina atau Persero adalah BUMN yang bergerak di bidang minyak dan gas. Dalam 4 tahun terakhir sudah tercatat 8 kebakaran pada kilang minyak mereka di berbagai lokasi seperti Balikpapan, Dumai, Cilacap, Balongan, dan Pelumpang. Di mana kita identifikasi dulu dan uraikan bahaya yang harus diantisipasi oleh PT Pertamina. Di mana dalam kurun 4 waktu terakhir ini, PT Pertamina mengalami beberapa insiden kebakaran di kilang minyak dan depo mereka. Nah, berikut adalah beberapa bahaya yang perlu diantisipasi, seperti yang pertama ada di petir. Kenapa di petir? Karena kilang-kilang Pertamina seperti di Balongan dan Cilacap pernah mengalami kebakaran akibat sambaran petir. Ombudsman Republik Indonesia mencatat bahwa kilang Pertamina sudah 17 kali mengalami kebakaran dengan alasan yang sama, yaitu terkena sambaran petir. Lalu yang kedua ada di kebocoran dan ledakan, di mana kebocoran gas atau bahan bakar dapat menyebabkan ledakan. Contohnya, di kebakaran di kilang Balongan pada Maret 2021 yang disebabkan oleh kebocoran gas yang terjadi sekitar pukul 11 malam WIB yang mengakibatkan 3 unit tangki produk Pertamina terbakar. Lalu yang ketiga ada di overpressure dan overflow, di mana kelebihan tekanan atau volume pada tangki penyimpanan dapat menyebabkan kebakaran, di mana penyebab kebakaran di beberapa kilang Pertamina sebelumnya juga terkait dengan masalah ini. Lalu yang keempat ada di sulfidasi dan korosi, yaitu endapan sulfur dapat menyebabkan korosi pada peralatan kilang. Meningkatnya risiko kebocoran dan kebakaran, di mana Pertamina telah melakukan revitalisasi kilang untuk memproses bahan bakar dengan kandungan sulfur yang tinggi tersebut. Lalu yang kelima ada kebocoran hidrogen. Nah, kebocoran hidrogen terutama di unit hydrocracker dapat menyebabkan kebakaran. Contoh kasusnya adalah di kebakaran kilang Dumai yang berhasil dipadamkan dalam waktu 9 menit berkat program High Temperature Hydrogen Attack atau HTHA. Lalu kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu tentang tata cara pengendalian bahaya untuk seluruh tingkatan bahayanya. Nah, untuk mengelola risiko kebakaran, Pertamina dapat menerapkan hierarki pengendalian risiko, yaitu di mana seperti yang pertama ada eliminasi. Jadi eliminasi itu menghapuskan sumber bahaya seperti mengganti bahan bakar dengan kandungan sulfur rendah untuk mengurangi risiko sulfidasi. Lalu yang kedua ada substitusi, yaitu mengganti proses atau bahan yang lebih berisiko dengan yang lebih aman, misalnya menggunakan teknologi yang lebih modern untuk mengurangi potensi kebocoran di hidrogen. Lalu yang ketiga ada rekayasa teknis, itu meliputi sistem proteksi petir, yaitu menggunakan penangkal petir jenis Early Streamer Emission atau ESE dan Light Protecting System atau LPS yang sesuai dengan kondisi cuaca ekstrim yang ada di Indonesia ini. Selanjutnya ada di sistem pemantauan dan alarm, di mana memasang sensor untuk mendeteksi kebocoran gas dan sistem alarm untuk memberikan peringatan dini. Nah, di mana pemadam kebakaran juga harus menyiapkan peralatan pemadam kebakaran yang memadai dan mudah diakses. Lalu yang keempat ada pengendalian administratif, yaitu prosedur operasional standar atau SOP yang menyusun dan menerapkan SOP yang ketat untuk setiap proses di kilang. Lalu ada pelatihan dan simulasi, yaitu melakukan pelatihan rutin dan simulasi kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan karyawan. Dan ada audit dan evaluasi untuk melakukan audit berkala terhadap sistem keselamatan dan lingkungan. Lalu yang kelima ada alat perlindungan diri atau APD, di mana menyediakan APD yang sesuai seperti masker, pelindung mata, dan pakaian tahan api untuk melindungi pekerja dari potensi bahaya. Nah, kita lanjut ke pembahasan mengenai standar operasional HSE yang wajib diterapkan pada industri migas. Industri migas termasuk di Pertamina, terus juga wajib menerapkan standar HSE atau Healthy, Safety, dan Environment yang ketat untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan lingkungan. Ada beberapa standar yang relevan seperti
ISO 45001 tahun 2018 yang standar internasional untuk sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang membantu organisasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Lalu ada ISO 14001 tahun 2015 yaitu mengenai standar internasional untuk sistem manajemen lingkungan yang membantu organisasi dalam mengelola dampak lingkungan dari aktivitas operasional mereka. Lalu yang ketiga ada peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 yang mengatur mengenai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3 di tempat kerja. Dan yang keempat ada peraturan Menteri ESDM nomor 38 tahun 2017 yang mana peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Material ini mengatur tentang manajemen risiko di sektor migas termasuk identifikasi dan pengendalian bahaya. Lalu yang kelima ada audit dan investigasi, di mana melakukan audit internal dan investigasi insiden untuk mengidentifikasi akar penyebab dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Nah, di mana menurut data yang saya dapatkan di internet tersebut, kebakaran di kilang minyak dan depo Pertamina dalam 4 tahun terakhir menunjukkan bahwa adanya potensi risiko yang perlu dikelola dengan serius. Nah, penerapan sistem manajemen HSE yang efektif, termasuk identifikasi dan pengendalian bahaya, serta penerapan standar internasional sangat penting untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih.